Ada kabar luar biasa dari dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Sebuah puncak baru aja ditaklukkan. Dan ini teman-teman, bukan cuma cerita soal satu kampus biasa. Ini soal gimana dedikasi dan strategi yang jitu bisa membawa sebuah institusi melesat ke level paling tinggi. Dan ini tuh bukan cuma kabar baik buat kampus itu aja loh, ini semacam sinyal kuat, terutama buat seluruh kawasan Indonesia Timur. Jadi ini bukti nyata kalau keunggulan itu bisa diraih di mana aja. Nah, yuk kita coba bedah lebih dalam apa sih sebenarnya artinya ini semua. Oke, pertama-tama mungkin banyak dari kita yang bertanya-tanya, akreditasi unggul itu apaan sih? Gampangnya gini deh, bayangin ini tuh medali emasnya buat perguruan tinggi di Indonesia. Jadi ini bukan sekedar ranking biasa ya, ini tuh stempel kualitas tertinggi yang mencakup semuanya. Mulai dari cara dosen yang ngajar, riset-riset yang mereka hasilkan, sampai ke cara mereka ngurusin kampusnya. Lengkap. Nah sekarang kita masuk ke bagian pertama, kita akan bahas soal status baru yang super bergengsi ini. Kenapa? Karena ini bisa dibilang jadi penanda era baru, khususnya buat dunia pendidikan di Indonesia bagian timur. Dan ini dia nih detail resminya. Yang berhasil mencetak sejarah ini adalah Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Parepare. Mungkin nama ini belum terlalu familiar di telinga sebagian dari kita ya, tapi sekarang mereka jadi sorotan utama. Kenapa? Karena mereka berhasil meraih akreditasi unggul dari BAN PT. Dan ini bukan cuma gosip ya, surat keputusan resminya keluar tanggal 12 Desember 2025. Wah, tanggal yang bakal terus diingat pastinya sama seluruh warga kampus. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka bisa sampai di titik ini? Nah, kita lanjut buat lihat gimana semua ini dibangun. Karena pencapaian kayak gini tuh nggak mungkin datang tiba-tiba kan? Ini adalah hasil dari sebuah perjalanan panjang, kerja yang strategis, dan bisa dibilang kerja dalam senyap. Yang menarik banget di sini, itu strateginya. Ternyata, ada 4 pilar utama yang jadi pegangan mereka. Pertama, mereka fokus banget ningkatin kualitas SDM-nya. Logikanya kan, dosen yang pintar dan terus belajar pasti bakal ngasilin lulusan yang berkualitas juga. Kedua, kurikulumnya dimodernisasi. Biar apa? Biar lulusannya nanti siap tempur di dunia kerja. Ketiga, layanan buat mahasiswa dibikin seprima mungkin. Ya karena mahasiswa itu kan rajanya di kampus. Dan yang terakhir, yang paling fundamental, tata kelola kampusnya diperkuat. Ini fondasinya semua. Terus, coba lihat angka ini, 14. Mungkin kelihatannya angka kecil ya. Eits, tunggu dulu. Punya 14 guru besar atau profesor di sebuah IAIN itu pencapaian yang luar biasa loh. Ini benar-benar jadi bukti nyata kalau mereka tuh serius banget bangun fondasi akademik yang kokoh. Dan nggak cuma di level institusi aja. Coba kita lihat datanya. Dari semua program studi yang mereka punya, 15 diantaranya itu hampir setengahnya udah berstatus unggul juga. Ini nunjukin kalau kualitasnya tuh merata, meresap sampai ke tiap-tiap jurusan. Wah, komitmennya totalitas banget ya. Nah, sebuah pencapaian sebesar ini tentu nggak mungkin hasil kerja satu orang aja kan? Makanya, sekarang kita coba dengarkan suara-suara dari komunitas mereka. Ini adalah hasil kerja bareng-bareng, dari orang di dalam kampus sampai ke pemerintah kotanya. Kita mulai dari pucuk pimpinannya, Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hanani. Beliau bilang, prestasi ini adalah buah dari kerja keras, dedikasi tinggi, dan komitmen dari semua orang di kampus, plus dukungan dari banyak pihak di luar. Benar-benar pengakuan tulus buat kerja tim yang solid. Pandangan ini diamini juga nih sama Wakil Rektor 1, Bapak Dr. H. Sepudin. Kata beliau, ini tuh bukan kebetulan. Ini adalah hasil kerja kolaboratif yang didukung sama perencanaan yang matang dan eksekusi yang nyata di lapangan. Jadi jelas banget kan, ada visi besar di baliknya. Dan yang keren, dukungannya nggak cuma datang dari internal kampus. Wali Kota Parepare, Bapak Haji Tasming Hamid, juga ngasih apresiasi tinggi. Beliau ngelihat suksesnya IAIN Parepare ini sebagai investasi buat masa depan Kota Parepare sendiri. Harapannya, kampus ini bisa terus berkembang dan kasih dampak positif buat masyarakat sekitar. Oke, sekarang kita udah tahu ceritanya. Terus, so what gitu kan? Kenapa sih pencapaian ini penting? Bahkan buat kita yang mungkin nggak ada hubungan langsung sama kampusnya. Nah, ini dia dampak luasnya. Jadi poin utamanya di sini adalah ada yang namanya ripple effect atau efek domino. Coba kita lihat. Buat kampusnya sendiri, reputasi mereka di level nasional jadi makin kuat dan ini membuka peluang kerjasama internasional. Buat para lulusannya, tentu aja mereka jadi lebih kompetitif di dunia kerja. Buat kotanya, wah, ini kayak investasi masa depan yang bisa menggerakkan ekonomi dan kehidupan sosial. Dan yang paling besar, buat kawasan Indonesia Timur, ini jadi standar baru buat pendidikan tinggi Islam di sana.
Tapi ternyata mencapai puncak ini bukan berarti perjalanannya selesai. Justru sebaliknya, puncak ini mereka jadikan sebagai base camp buat pendakian yang lebih tinggi lagi. Apa tujuan berikutnya? Kita lihat cakrawala baru mereka, transformasi menjadi UIN. Mungkin ada yang belum tahu apa sih bedanya IAIN sama UIN. Gini, IAIN atau institut itu fokusnya lebih spesifik ke studi keislaman. Nah, kalau UIN atau universitas, cakupannya lebih luas. Selain studi Islam, mereka juga bisa membuka jurusan-jurusan ilmu umum. Jadi, dengan menjadi UIN, mereka bisa menarik mahasiswa dari berbagai latar belakang, gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari luar negeri. Dan visi untuk jadi UIN ini benar-benar jadi tujuan utama pimpinannya. Sang rektor, Prof. Hanani, bahkan bilang kalau akreditasi unggul ini adalah modal utama mereka. Modal buat apa? Ya buat melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu transformasi menjadi Universitas Islam Negeri. Dan lagi-lagi, dukungan dari luar, khususnya dari pemerintah kota, sangat kuat. Wali Kota Tasming Hamid berharap banget transformasi ini bisa cepat terwujud. Menurut beliau, kampusnya udah siap dan kepercayaan masyarakat juga makin tinggi. Semuanya udah mendukung. Wah, ini sinergi yang keren banget ya. Kisah IAIN Parepare ini jadi bukti nyata ya, kalau nggak ada puncak yang ketinggian buat didaki selama ada kemauan dan strategi yang tepat. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah berhasil menaklukkan puncak yang ini, kira-kira puncak apa lagi yang akan mereka tuju selanjutnya? Kita lihat saja nanti.